Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai nutrisi yang terdapat pada tanaman. Seperti kita ketahui, tanaman adalah sumber pakan utama bagi ternak ruminansia. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan nutrisi pakan, yaitu tentang protein. Ternak ruminansia, seperti kita ketahui, selain memanfaatkan protein sejati yang terdapat pada pakan, ruminansia juga mampu untuk mensintesa protein dari sumber-sumber nitrogen non-protein, seperti urea dan amonium sulfat. Hampir semua protein yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia yang terdapat pada pakannya akan dipecah oleh mikroorganisme rumen dan kemudian disintesis kembali untuk menjadi protein mikrobial. Mari kita lihat proses pencernaan dan penyerapan protein pada ternak ruminansia. Di sebelah kiri ini adalah kolom untuk organ dari ternak ruminansia, dan di sebelah kanan adalah kolom untuk komponen pakan. Kita lihat di sini ada dua komponen pakan, yaitu pertama adalah protein sejati dan kemudian yang kedua adalah nitrogen non-protein. Protein sejati setelah masuk di dalam proses pencernaan pada rumen, kemudian masuk menuju retikulum rumen, maka pada retikulum rumen, protein sejati ini sebagian akan dipecah menjadi asam-asam lemak terbang, kemudian sebagian lagi akan melewati retikulum rumen tanpa tercerna, yaitu yang nanti kita sebut sebagai protein bypass, dan yang sebagian besar akan menjadi konsumsi dari mikroorganisme rumen yang kemudian akan nanti terbentuk menjadi protein mikrobial. Nah, demikian pula pada nitrogen non-protein. Ketika dia masuk ke retikulum rumen, nitrogen non-protein dipecah menjadi amonia. Kemudian amonia akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme rumen yang kemudian membentuk protein mikrobial. Selanjutnya, protein mikrobial akan masuk menuju abomasum, di mana di dalam abomasum protein mikrobial dan protein bypass akan dipecah menjadi peptida. Kemudian selanjutnya peptida akan masuk ke dalam usus halus dan dipecah menjadi asam amino untuk kemudian diserap dalam sistem pencernaan ruminansia. Kalau kita membicarakan protein mikrobial, maka kita berbicara mengenai mikroorganisme rumen yang hidup di dalam rumen, tumbuh dan berkembang di dalam rumen dengan memanfaatkan sumber pakan yang ada di dalam rumen. Dalam hal ini adalah protein dan nitrogen non-protein. Jadi mikroba di dalam rumen akan menggunakan nitrogen non-protein dan protein sejati untuk pertumbuhan dan perkembangannya, di mana protein mikrobial ini adalah salah satu yang sangat penting dalam nutrisi ruminansia. Protein mikrobial menyusun hampir sekitar 70% dari seluruh protein yang diserap pada usus halus pada ternak ruminansia. Berikut adalah cara untuk menghitung berapa jumlah protein yang ada pada pakan dengan mengalihkan kandungan nitrogen pada pakan dengan nilai 6,25. Misalnya urea dengan 46% nitrogen dikalikan dengan 6,25,
maka akan setara dengan 287% protein. Bakteri Gram-Am dengan kandungan 20% nitrogen itu setara dengan 126% protein. Kemudian rumput-rumputan yang merupakan pakan utama dari ternak ruminansia, misalnya dengan kandungan 1,2% nitrogen, maka rumput tersebut setara dengan 7,5% protein. Kita lihat proses pencernaan dan penyerapan protein pada bagan di bawah ini. Jadi di sini kita lihat protein sejati dan juga nitrogen non-protein masuk ke dalam rumen. Pada protein sejati, 60% dari protein sejati yang dikandung oleh pakan kemudian akan dipecah menjadi amonia. Sementara 40% akan lewat, tidak tercerna di dalam rumen, langsung masuk ke dalam abomasum dan kemudian masuk ke dalam usus halus untuk kemudian diserap dalam bentuk asam amino di usus halus. Sementara amonia yang berasal dari protein sejati dan juga berasal dari nitrogen non-protein akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Atau tepatnya, mikroorganisme rumen akan menggunakan amonia untuk pertumbuhan dan perkembangannya, di mana kemudian pada saatnya nanti mikroorganisme rumen ini akan menjadi protein mikrobial yang masuk ke dalam sistem pencernaan ternak selanjutnya dan kemudian nanti diserap dalam bentuk asam amino juga di usus halus. Kita lihat mulai dari satu-satu, dari pertama, di mana fraksi tercerna dari protein dipecah menjadi amonia dan asam-asam lemak terbang di dalam rumen. Jadi di sini ini protein tercerna masuk ke dalam rumen, kemudian di dalam rumen berubah menjadi amonia dan asam-asam lemak terbang. Kemudian demikian pula NPN, nitrogen non-protein, masuk juga di dalam rumen, kemudian berubah menjadi amonia. Kemudian amonia digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme rumen. Mikroorganisme rumen menggunakan amonia untuk membangun tubuh dan membentuk protein kasar mikrobia. Jadi dia tumbuh dan berkembang menggunakan amonia, kemudian nanti dia akan berubah menjadi protein mikrobia. Ketika mikroba tersapu dari rumen, protein mikrobia kemudian dicerna di dalam abomasum. Asam amino yang dihasilkan kemudian diserap di dalam usus halus. Energi dibutuhkan di dalam pembentukan protein mikrobial di dalam rumen. Untuk menumbuhkan 100 gram protein mikrobial dibutuhkan sekitar 12 megajoule metabolic energi. Proses pertumbuhan mikroba ini bergantung juga pada ketersediaan protein yang tercerna di dalam rumen. Jadi ada kebutuhan energi dan juga kebutuhan protein di dalam proses pembentukan pertumbuhan mikroorganisme rumen yang nantinya kemudian akan menjadi protein mikrobial itu. Di sini terdapat inefisiensi yang dihubungkan dengan konversi dari protein yang ada dalam ransum untuk menjadi protein mikrobial. Inefisiensi ini berkaitan dengan kecernaan dari pakan yang dikonsumsi. Jadi, energi dan protein tersedia di dalam ransum itu harus seimbang. Jika energi defisien, amonia yang berlebihan akan dibuang melalui urin. Jadi amonia berlebihan akan masuk ke dalam hati dan kemudian dibuang dalam bentuk urin. Demikian pula jika terjadi
defisiensi protein, maka kelebihan energi akan digunakan secara inefisien juga di dalam proses metabolisme yang lain. Sehingga dengan demikian, di dalam ransum harus tersedia seimbang antara protein dan energi. Terdapat batas maksimum untuk laju sintesis protein mikrobial. Jika protein tercerna dalam rumen, kelebihan untuk kebutuhan sintesis ini, kelebihan amonia akan hilang melalui urin dan juga melalui rantai karbon yang digunakan sebagai sumber energi oleh ternak. Ini misalnya terjadi pada kasus pakan hijauan dengan protein yang sangat tinggi, seperti terjadi pada lucerne dan ryegrass. Jadi kalau proteinnya kebanyakan, energinya kurang, maka kelebihan protein juga akan terbuang, tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh ternak ruminansia. Batas maksimum untuk sintesis protein mikrobial ini berdampak pada ternak ruminansia yang berproduksi tinggi seperti bas sapi perah dan sapi muda yang sedang tumbuh. Kebutuhan energi mereka berada di atas yang disediakan oleh protein tercerna di dalam rumen, yang tadi dikonversi menjadi protein mikrobial tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, kekurangan protein tadi dapat disuplai oleh protein bypass yang tadi tidak tercerna di dalam rumen, tapi langsung masuk ke abomasum dan kemudian nanti terserap di usus halus. Protein itu dibutuhkan untuk hampir seluruh dari aktivitas fungsi-fungsi tubuh. Dan kebutuhan ini akan bergantung kepada umur ternak, laju pertumbuhan ternak, dan status kebuntingan dan laktasi dari ternak. Misalnya pada untuk kebuntingan, makin tinggi umur kebuntingan, mendekati fase akhir, maka kebutuhan akan protein makin besar karena diperlukan untuk pembentukan perkembangan dari fetus. Tadi sudah kita katakan bahwa protein bypass adalah protein yang tidak tercerna di dalam rumen, yang langsung masuk ke dalam usus halus untuk kemudian digunakan oleh ternak secara langsung. Ternak muda dan ternak bunting pada fase akhir mempunyai kebutuhan protein yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia membutuhkan protein yang tinggi pula. Protein dibutuhkan untuk tumbuh bagi ternak muda, untuk pembentukan otot, dan untuk pertumbuhan fetus bagi induk yang sedang bunting. Protein juga merupakan komponen yang sangat penting dari air susu. Karena itu, induk yang menyusui membutuhkan protein yang lebih banyak untuk menghasilkan air susu. Seringkali, kebutuhan protein yang tinggi dari ternak muda dan induk menyusui tidak dapat dipenuhi oleh suplai protein kasar mikrobia tadi. Dalam hal seperti ini, maka ternak memerlukan ketersediaan protein pakan yang tidak tercerna di dalam rumen, yang kita sebut tadi sebagai protein bypass. Jadi ketika suplai protein mikrobial tidak mencukupi, maka kebutuhan akan protein dapat disuplai dari protein bypass. Demikianlah pembicaraan kita mengenai protein pada pakan ternak ruminansia, dan kita akhiri kuliah kita di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.